kita lanjutkan pengantar teknik kimia ini. Ini sudah sampai pada video yang ketiga. Nah, kalau video pertama kita bahas mengenai pengantar umum pendidikan, video 2 lebih menjurus ke apa itu teknik kimia. Kemudian video ketiga ini akan membahas ilmu-ilmu teknik kimia. Itu apa saja yang pokok. Jadi selama saudara kuliah di sini nanti, saudara akan belajar 4 jenis ilmu. Yang pertama adalah basic sciences atau ilmu-ilmu dasar. Misalnya matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Ini adalah fisika, itu termasuk basic sciences. Kemudian kita akan bicara mengenai engineering sciences, ilmu-ilmu teknik. Seperti misalnya transportasi bahan, sedimentasi, perpindahan panas, teknik reaksi kimia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai engineering design, perancangan teknik, perancangan alat proses, perancangan pabrik kimia, dan lain-lain. Untuk penguatan teknologi ini butuh engineering design. Kemudian yang keempat, jenis keempat adalah jenis humaniora dan social sciences. Jadi misalnya kewirausahaan dan sebagainya, itu Pancasila dan sebagainya, humaniora and social sciences. Nah, kemudian bagaimana organisasi di pendidikan teknik kimia? Ini bayangannya, konsep lama yang atas itu masuk di bawah, lulus di atas. Di saat masuk, saudara akan belajar banyak basic sciences, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Kemudian di tengah-tengah saudara belajar engineering sciences, perpindahan panas, dan sebagainya, termodinamika, dan lain-lain. Kemudian termodinamika teknik kimia maksudnya ya. Kemudian di tahap terakhir saudara akan belajar engineering design yang nanti bermuara dengan perancangan pabrik kimia. Nanti saudara diminta merancang pabrik kimia. Kemudian di mana itu humaniora and social sciences itu? Humaniora dan social sciences itu disebar dari awal sampai akhir. Ada Pancasila, agama, dan lain-lain. Itu disebar dari awal sampai akhir. Ini strategi pendidikan teknik kimia yang relatif kuno. Cuman kelemahan dari sistem di atas adalah bahwa waktu untuk belajar engineering design itu terlalu sempit. Kita terlalu banyak belajar basic sciences and engineering sciences ya. Kaget ini mau belajar engineering design. Maka pendidikan teknik kimia modern biasanya mengadopsi yang bawah ini. Saat masuk bawah, keluar lulus di atas. Dari awal tuh sudah belajar basic sciences, engineering sciences kalau bisa sudah mulai dikenalkan. Engineering design juga walaupun sedikit dikenalkan. Nanti di fisika coba saya kenalkan sedikit-sedikit bagaimana merancang tangki dan sebagainya. Makin ke atas, nah porsi engineering design makin besar. Porsi basic sciences makin kecil. Humaniora and social sciences itu tetap disebar dari awal sampai akhir. Ini kebanyakan kita pakai itu. Dan kadang-kadang engineering design sekarang diharapkan tidak hanya berupa kuliah tersendiri, tapi dalam pelajaran basic sciences ataupun engineering sciences, kita diharapkan juga sudah belajar, diselipkan pelajaran-pelajaran mengenai engineering design. Kemudian kita baca McKidd, buku mengenai unit operation ini. Dia mengatakan bahwa pendidikan teknik kimia perlu menyeimbangkan antara analisis teoritis, teori-teori dan hitungan-hitungan, komutasi termasuk, dan prinsip-prinsip peralatan. Bagaimana sih cara kerja menara destilasi, bagaimana cara kerja rotary dryer dan sebagainya. Jadi ada dua kaki teknik kimia, yang penting analisis teoritis dan prinsip-prinsip peralatan.
Kemudian kalau teknik kimia UGM modifikasi itu kita pilarnya ada 3, kakinya ada 3. Yang satu pemahaman sifat-sifat bahan yang kita tambahkan. Lalu yang kedua prinsip-prinsip peralatan sama dengan MACAP. Kemudian yang ketiga yang disebut analisis teoritis, di sini kita sebut metode-metode perancangan dan komputasi. Jadi prinsip sama dengan MACAP diperluas dengan penambahan pemahaman sifat-sifat bahan. Ini adalah strategi yang kita anut dan saudara akan menempuh 3 pilar itu, mempelajari 3 pilar itu. Kemudian juga dikenalkan sikap mental kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat atau societal needs dan motivasi untuk mencari jalan memenuhinya. Nah, kepekaan itu perlu dikembangkan. Dan perlu diingat asas dalam teknik bahwa pengorbanan harus cukup dan secukupnya saja. Jadi misalnya saudara mau mengadakan pesta pernikahan, tamunya disediakan 1.000, persediaannya jangan 800, nanti kurang. Tapi pada persediaannya 1.000 terlalu yakin, hitungannya terlalu pas, padahal yang hadir berapa itu kan tidak pasti juga, ada errornya, hitungan kita. Jadi kita sedia biasanya 1.200 atau 1.100. Nah, bagaimana kalau tamu yang akan hadir kita perkirakan 1.000, kita sedia makanan 5.000, itu aman sekali itu. Bagus enggak? Ya kalau dari segi kecukupannya bagus, tapi bukan secukupnya saja, nanti biayanya terlalu mahal. Kalau pabrik kimia memberikan pengorbanan yang berlebih semacam itu, maka harga produk kita akan menjadi sangat tinggi, tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang lain, akhirnya tidak akan laku. Jadi saudara belajar susah-susah di teknik kimia itu intinya harus apa? Bisa memberikan pengorbanan dengan cukup dan secukupnya saja. Oke. Kemudian hal penting yang perlu saudara sadari juga, sikap mental penting ini, bahwa perhitungan adalah dasar-dasar untuk mengambil keputusan. Jadi hasil akhirnya itu bukan hasil hitungan itu, angka-angka itu, tapi keputusan. Ya. Misalnya tebal plat, dihitung 0,366 inch. Itu hasil hitungan. Tapi kalau keputusannya itu tidak bisa karena plat segitu itu tidak ada yang jual. Yang ada adalah misalnya yang 3/8 in atau 0,375. Jadi ada kelebihan sedikit, terpaksa tidak apa. Itu adalah keputusannya 0,375 in. Walaupun hasil hitungan kita adalah 0,366 in. Dan tujuan akhir dari komputasi adalah bukan hasil hitungan, tetapi adalah keputusan. Jadi kemampuan membuat keputusan berbasis hasil hitungan sangat penting untuk teknik kimia. Jadi kalau dibuat diagramnya, hasil hitungan sebelum jadi keputusan itu ada tambah pertimbangan lain, misalnya pertimbangan lain, misalnya polusi atau mungkin standar dan sebagainya. Nah, ini namanya engineering judgment, membuat keputusan yang bijaksana. Di engineering judgment adalah kompetensi utama engineer. Saudara belajar bagaimana membuat engineering judgment yang bagus. Dan perlu diingat bahwa teknik kimia berorientasi pada dunia nyata, bukan terpisah darinya. Semua teori, asas, metode, rumus, dan pedoman yang dikembangkan bertujuan memberikan arahan untuk pengambilan keputusan bijaksana pada penyelesaian problem dunia nyata. Itu adalah engineering judgment. Jadi bagaimana membuat keputusan yang bijaksana, keputusan teknis yang bijaksana, bisa membuat engineering judgment yang bagus. Jadi kalau kita definisikan, ya definisi nggak begitu akurat ini, tapi memberikan gambaran mudah-mudahan engineering judgment adalah pengambilan keputusan bijaksana pada keputusan tindakan teknik atau perancangan proses, perancangan alat, pemilihan bahan baku, pemilihan utilitas, pemilihan lokasi, dan lain-lain.
Dan ingat bahwa problem dunia nyata bersifat open-ended atau banyak jawaban. Dan kualitas keputusan itu tidak terus hanya benar dan salah, tapi kualitas keputusan itu yang paling jelek adalah tidak logis. Misalnya saudara mau pergi ke Australia jalan kaki. Tidak bisa, itu ada laut, itu tidak logis. Kalau yang lebih baik itu logis, tapi tidak visible. Misalnya saudara mau ke Jakarta jalan kaki. Itu logis, itu bisa. Tapi itu tidak visible, tidak layak. Dan yang ketiga, visible itu layak. Yang paling bagus adalah optimum, paling layak di antara semua alternatif. Itu yang kita cari. Namun apakah kita perlu selalu harus sampai ke situ? Nah, dalam praktek ya sulit kalau sampai betul-betul yang optimum. Jadi tingkat visible sudah bermanfaat. Jadi kalau saudara nanti melakukan perancangan alat, itu biasanya tidak sampai optimum benar, tapi dekat-dekat optimum menjadi visible saja. Oke, ini misalnya contoh engineering judgment. Contoh pabrik logam tembaga, CU ya. Ini misalnya demikian. Logam tembaga itu dibuat dari bahan bakunya apa? Itu dari bahan tambang, tanah yang banyak mengandung tembaga. Banyak itu sebenarnya sedikit ya. Misalnya di Papua itu ada batuan atau tanah yang mengandung CU sekitar 3%. Nah, sedangkan yang diinginkan logam CU yaitu CU 100%. Misalnya begini, logam tembaga anggap kadar 100%. Yang harganya sekitar sekarang 88.000 per kilogram, itu tahun 2017 saya estimasi. Saya cari di sumber sana sini. 88.000 per kilogram itu logam tembaga. Itu berasal dari batuan copper ore ya. Batuan atau mineral di Papua sana. Yang kandungan CU-nya sekitar 3%. Itu dikatakan sudah kaya, itu 3%. Itu sedikit sekali. 3%. Yang dikatakan kaya itu kadarnya hanya 3%. 2% pun masih oke ya. Harganya berapa? Kalau dihargai, kalau mengambil itu harus bayar kira-kira 8 rupiah per kilogram. Itu kalau per kilogram tanah ya. Nah kalau dihitung per kilogram CU-nya jadi hanya 270 rupiah per kilogram CU. Jadi kalau CU dalam tanah itu kadarnya 3%, harganya per kilogram CU hanya 270. Tapi kalau sudah menjadi CU murni itu 88.000 kilogram. Kemudian dikenal pula produk konsentrat CU. Itu produk antara, sebelum menjadi logam CU, itu menjadi konsentrat dulu. CU-nya sudah ditingkatkan dari 3%, ditingkatkan menjadi sekitar 30%. Harganya sudah naik menjadi Rp1.000 per kilogram. Kalau 3%, Rp8 per kilogram. Kalau 30% sudah menjadi Rp1.000 per kilogram. Atau Rp3.300 per kilogram CU. Nah, sekarang perlu biaya produksi. Kalau produksi logam CU ada dua arah tadi ya, dari CU dari ore itu harganya adalah atau biaya produksinya adalah Rp40.000 per kilogram CU. Kalau kita membuat ore diproses jadi logam CU murni itu Rp40.000 per kilogram CU yang dihasilkan. Kemudian kalau buat konsentrat dari yang 3% menjadi 30% itu adalah Rp670 per kilogram atau Rp2.000 per kilogram CU. Itu produksi normal di tempat yang normal. Tapi jika pabrik didirikan di tempat terpencil, contoh di Tembagapura, tempatnya tambang itu, ore itu, biaya produksi sekira 4 kali biaya normal, karena sarana prasarana sedikit,
tenaga kerjanya minta digaji lebih tinggi di sana dan seterusnya, bahan-bahan utilitas juga mahal, itu biaya produksi di sana itu 4 kali biaya normal. Kalau misalnya pabriknya di Surabaya dan di Tembagapura sana 4 kali biaya normal. Namun kalau kita pabriknya di Surabaya, kita harus mentransport. Biaya transport sekitar Rp200 per ton per kilometer atau 0,2 rupiah per kilogram per kilometer. Jadi kira-kira kalau ngangkut apa-apa itu harganya sekian. Ya coba dihitung, lihat di pustaka atau di koran apa-apa, cari biaya angkut apa, itu adalah sekitar 0,2 rupiah per kilogram. Sekarang keputusannya gimana? Kita buat pabrik CU di mana ya? Di sana, di Tembagapura, di Papua sana, puncak gunung sana, atau di Surabaya misalnya. Kalau di Tembagapura, ongkos transportnya 0, praktis murah sekali, tapi biaya produksinya 4 kali. Kalau di Surabaya, itu harganya, biaya produksinya normal, namun ada biaya angkut dari Tembagapura ke Surabaya. Nah, ingat data-data tersebut saya sangat kasar, saya estimasi kasar, dan saya lakukan sekitar tahun 2017. Sekarang mungkin sudah ada koreksi lagi. Nah, apa ini sebagai gambaran saja. Nah, mana yang bijaksana sekarang? Kita harus milih, dirikan di Tembagapura atau di Surabaya misalnya. Analisis. Nah, ini nanti ngitung, ini tidak usah saya detailkan, Saudara bisa baca sendiri. Ini sederhana sekali, hanya produksi dan harga bahan baku dan produksi. Kalau pabriknya di Tembagapura, itu biaya total Rp160.270 per kilogram CU. Jadi pabrik rugi karena harga CU, logam CU hanya 88.000 tadi, rugi itu. Kalau pabrik di Surabaya, ada harga bahan baku, ongkos transport, dan biaya produksi. Ini dengan ketentuan di depan tadi dengan mudah saudara bisa hitung. Silakan dicoba sendiri. Lihat contoh ini. Biaya totalnya adalah 66.970. Kalau harga jualnya 88.000, berarti untung 21.030 rupiah per kilogram CU. Itu pabrik didirikan di Surabaya. Jadi lebih untung kalau pabriknya didirikan di Surabaya. Tapi ada alternatif lain kalau injeniernya pinter. Kita buat 2 pabrik konsentrat, jadi dari 3% menjadi 30% di Tembagapura, dan pabrik CU yang dari 30% ke 100% itu di Surabaya. Nah, bahan bakunya sama, itu dihitung, silakan hitung sendiri. Lihat contohnya, biaya produksi konsentrat itu di Jayapura mahal, di Tembagapura mahal 4 kali, tapi hanya membuat konsentrat, murah itu. Nah, kemudian transportnya itu kita tidak mengangkut tanah, tapi mengangkut sudah konsentrat. Itu biaya transportnya menjadi jauh lebih murah karena volumenya menjadi lebih kecil, atau tonasenya per kilogramnya menjadi lebih kecil karena tanahnya sudah sebagian besar hilang. Kemudian biaya produksi CU jadi normal. Di Surabaya itu 38.000. Biaya total adalah 48.940. Untungnya berapa? 39.060 rupiah. Kalau bandingkan dengan 3 tadi alternatif, kalau di Tembagapura rugi 160.000 biayanya, sedangkan harga jualnya 88.000. Kalau di Surabaya biaya total 66.970, untung 21.000. Kalau pabrik konsentrat di Tembagapura dan pabrik CU di Surabaya itu untung 39.000. Biaya totalnya hanya 48.940. Jadi keputusan bijaksana mestinya dipilih alternatif 3. Jadi pabrik konsentrat di Tembagapura, pabrik tembaganya di Surabaya. Nah, itu yang dilakukan sekarang. Jadi pabrik CU-nya di Surabaya namanya Copper Smelter.
Sedangkan pabrik membuat konsentratnya dari 3 menjadi 30% itu di Tembagapura sana. Nah, ini gambaran sederhana dari engineering judgment. Nah, saudara harus berlatih hal-hal semacam ini. Hitungannya kan gampang nih tadi. Bahkan anak SMA aja bisa ini. SMP pun bisa sebenarnya. Oke. Kita lanjutkan contoh engineering judgment yang lain. Klorinasi metana. Metana dengan klor. Metana itu CH4 dan Cl2 jadi CH3Cl. Reaksinya ini sudah belajar di SMA dulu, CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. CH3Cl itu yang ingin dihasilkan, monoklor metan ya, itu akan dihasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa perbandingan mol CH4 dan Cl2 yang harus masuk ke reaktor, yang diumpankan ke reaktor? Berapa perbandingan mol CH4 dan Cl2 yang sebaiknya dipilih? Wah, berapa ya? Kalau ngirit stoikiometris 1:1. Ini keefisien reaksinya 1:1. Tapi kalau kita belajar teori kimia organik, kita tahu bahwa metan itu kalau dengan Cl2 menjadi CH3Cl, betul, plus HCl. Tapi CH3Cl itu kalau kena Cl2 bisa menjadi CH2Cl2 sebagian. CH2Cl2 itu kalau kena Cl2 lagi jadi CHCl3, itu kloroform. Kemudian CHCl3 kalau kena klor lagi menjadi CCl4 atau karbon tetraklorida, ini plus HCl mestinya. Nah, sekarang kita lihat aspek ekonominya. Kalau CH3Cl itu 12.000 per ton. Kalau CH2Cl2 di klorometan itu $650 per ton. Kalau CHCl3 $420 per ton. CCl4 $200 per ton. Jadi kesimpulannya apa? Pengennya jadi apa? Sehingga yang banyak CH3Cl yang jadi CH2Cl2 dan CHCl3, apalagi CCl4 itu sedikit saja. Diusahakan jumlah CH3Cl sebanyak-banyaknya dibanding yang lain. Gimana caranya? Tadi kan dengan mengatur apa? Perbandingan CH4 dan Cl2. Bagaimana supaya hanya sekali saja klorinasinya? Seperti reaksi nomor 1 saja. Nomor 2, 3, 4 tidak ada. Sedikit sekali reaksinya. Ya caranya reaksi 1, 2, 3, 4 itu terjadi kalau apa? Cl2-nya masih sisa kan? Jadi apa yang harus dilakukan? Cl2-nya jangan sisa. Artinya apa? CH4-nya harus dibuat berlebih, Cl2-nya sangat kurang. Sehingga nanti yang jadi reaksi 2, reaksi 3, 4 itu hampir sedikit sekali. Yang banyak adalah ke reaksi 1. Sehingga harganya lebih mahal. Ini engineering judgment. Lalu cuman kelebihan CH4-nya gimana? Rugi kita nanti, CH4-nya sisa banyak. Oh, enggak apa-apa. Dipisahkan. Kemudian dipakai lagi untuk reaksi. Ya, dimasukkan reaktor lagi. Diagramnya seperti ini. Nah, ini perbandingannya CH4 dan Cl2. Agar jumlah CH3Cl maksimum, jumlah CH4 harus jauh lebih banyak dari Cl2. Dalam praktek biasanya dipakai 5:1. Bagaimana sih CH4? Ya, recycle. Ini gambarnya gini, CH4, Cl2 masuk ke unit reaksi, direaksikan. Hasilnya campuran di reaksi kimia organik itu bolak-balik. Ada CH4, Cl2, macam-macam ini. Kemudian ada unit pemisahan. Hasilnya CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. Ini produk masing-masing. Yang paling mahal adalah ingat CH3Cl. Lalu Cl2 dan CH4 sisa gimana? Kembalikan ke reaktor. Itu sebagai recycle namanya. Sehingga tidak ada kelebihan CH4. CH4-nya kembali. Tapi di reaksi banyak sekali CH4. Tapi diumpan sama ini CH4 dan Cl2 itu jumlahnya tidak banyak berbeda. Oke. Ini adalah pabriknya. Jadi nanti ada unit reaksi, tempat reaksinya, dan unit pemisahan ini nanti ada berapa, ini pemisahan berapa? CH3Cl, CH2Cl, CHCl3, CCl4, CL2, CH4. Nah, ini adalah masalah unit operation.
proses fisika. Sedangkan yang di unit reaksi ini adalah unit processes. Kalau zaman dulu istilahnya. Sekarang sudah campur-campur. Karena di unit pemisahan kadang-kadang juga dipakai ada semi reaksi, ikatan sekunder dan sebagainya. Di unit reaksi juga banyak problem unit operation, perpindahan panasnya ada, aliran fluidanya ada dan sebagainya. Ini gambaran pabrik kimia yang lebih efisien daripada satu reaktor. Nah, melihat gambaran tadi, bagaimana belajar yang efektif untuk teknik kimia ini? Itu udah belajar yang efektif untuk teknik kimia. Jadi yang penting adalah sistem belajar aktif. Jangan belajar pasif. Belajar aktif itu apa? Mengerjakan, latihan, dan sebagainya. Kalau pasif, membaca, melihat hasil pekerjaan orang lain, melihat orang lain mengerjakan, dan sebagainya, itu belajar pasif, hanya melihat, mengikuti. Jangan kalau yang belajar aktif itu mengerjakan, latihan, dia mengerjakan sendiri. Meskipun ada contoh soal dibahas di kelas, coba kerjakan di rumah lagi. Nah, diulang-ulang. Nah, itu sistem belajar aktif. Karena yang bisa paham itu betul-betul orang yang melakukannya sendiri. Pemahaman esoteris di muka ya. Kemudian berorientasi pada penalaran dan imajinasi, bukan pada hafalan. Metode menghafal perlu dihindari, nanti hafal sendiri kalau sudah tahu konsepnya. Dengan penguasaan konsep dan latihan yang cukup, konsep rumus bisa hafal dengan sendirinya. Kalau saya mengerjakan konsepnya sudah paham fisika, latihan sejumlah soal cukup banyak, nanti rumus-rumusnya hafal sendiri. Tidak usah menghafalkan, sudah hafal sendiri. Kalau mau melupakan malah sulit ya. Namun perlu apa untuk bisa mencapai hal itu? Ketekunan, kedisiplinan, dan pengorbanan. Banyak pengorbanan waktu dan sebagainya. Ngantuk, tidak boleh tidur, dan sebagainya. Lalu bekal yang terakhir adalah menyenangi, mencintai, dan terobsesi pada yang sedang dipelajari atau sedang dikerjakan nanti kalau sudah kerja. Jadi kita bisa melihat keindahan hal-hal yang kita kerjakan. Karena kita yakin bahwa semua hal itu mengandung keindahan. Namun sering orang tidak bisa melihat dan menikmatinya. Misalnya kalau kampus kita ini indah, bagus gitu. Tapi kalau saudara sedang tidak bisa menikmatinya karena terbebani oleh PR, ujian dan sebagainya, itu nggak bisa melihat itu. Tapi kalau bisa kita tetap melihat keindahan-keindahan pada semua hal. Ya. Pesan penting, hafal suatu konsep tanpa memahami arti atau maknanya adalah sangat berbahaya. Merusak kemampuan penalaran dan imajinasi. Jangan jadikan ilmu teknik kimia seperti mantra. Kalau zaman dulu, zaman kisah 1001 malam mau buka pintu gua ada mantranya. Sekarang jangan dijawab dengan mantra teknik kimia, dijawab dengan logika. Jadi teknik kimia bukan rimba raya rumus, dogma, dan mantra, tapi sinergi logika sederhana. Jadi teknik kimia itu sinergi logika sederhana. Jadi kalau saya belajar dengan arah yang benar, mengarah kepada konseptual, itu nanti ilmunya akan kelihatan mudah. Nah, ini contoh soal ujian, saya ambil dari kumpulan soal, nanti saudara kita beri kumpulan soal-soal, silakan dicoba. Kemudian yang terakhir, selamat menempuh pendidikan teknik kimia, proses yang menarik dan penuh tantangan. Saya percaya bahwa dengan usaha sungguh-sungguh, saudara akan berhasil. Di usaha yang sungguh-sungguh, saudara akan berhasil dan bisa lulus dalam waktu 4 tahun. Dan saudara sudah berubah menjadi manusia lain dengan kompetensi, dengan kemampuan yang sangat berbeda dengan saat saudara masuk sekarang ini. Oke, kita akhiri. Itu pengantar saya sebelum kita mulai dengan kuliah fisika. Terima kasih.